Hai semua, saya Rizka Kalia Aisyah dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang poster dari tugasnya Pak Hasan, mata pelajaran Sejarah Indonesia yang berjudul Sosok di Balik Hari Pahlawan. Selamat menyaksikan. Poster yang saya buat dikomposisikan oleh warna merah, putih, dan hitam, di mana merah dan putih merupakan simbol dari bendera Indonesia yang memiliki arti jati diri bangsa Indonesia. Warna merah berarti berani melawan penjajah, berani membela kebenaran, dan berani menjaga negeri ini. Merah juga dapat diartikan sebagai tetesan darah para pejuang yang rela mati demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Warna putih berarti suci. Kesucian yang dimaksud adalah kemerdekaan Indonesia, di mana para pejuang rela mati untuk menjaga kesucian ini. Arti lain dari warna putih adalah sebagai cahaya, di mana sebagai harapan bangsa Indonesia bahwa Indonesia itu masih punya harapan untuk merdeka, selama kita masih mau mempertahankan dan memperjuangkannya. Warna hitam melambangkan kesedihan, kegelapan, dan kesuraman pada masa itu, di mana banyak pejuang yang mati karena mempertahankan Indonesia, dan di mana masa-masa kita dijajah bangsa lain. Bung Tomo itu siapa sih? Sutomo atau Bung Tomo merupakan tokoh asal Surabaya yang lahir pada tanggal 3 Oktober 1920. Beliau merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor semangat arek-arek Surabaya pada pertempuran Surabaya atau pertempuran 10 November. Bung Tomo juga memiliki banyak sekali prestasi untuk Indonesia. Misalnya pada tahun 1937, beliau mendapatkan penghargaan Pandu Garuda di Kepanduan Bangsa Indonesia atau KPI. Pada tahun 1938, beliau menjadi Direktur Mingguan Pembela Rakyat. Pada tahun 1944, beliau tergabung dalam Gerakan Rakyat Baru yang disponsori oleh Jepang dan juga tergabung dalam Pemuda Republik Indonesia. Pada tahun 1945, beliau terlibat dalam pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pada tahun 1946, beliau terpilih menjadi Kepala Perlengkapan di Kementerian Pertahanan. Pada tahun 1950, beliau mulai terjun ke dunia politik. Beliau beberapa kali menjadi menteri dan juga pernah menjadi anggota DPR. Setelah itu, masih banyak lagi prestasi yang telah beliau berikan pada Indonesia. 7 Oktober 1981, beliau wafat. Pada tahun 2008, beliau diresmikan sebagai pahlawan nasional dan tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Mengapa 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Kronologi peristiwa pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara Inggris dan tentara Belanda yang tergabung dalam Nica tiba di Surabaya. Pertempuran ini dipicu oleh tentara Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya. Kemudian terjadilah perkelahian yang menewaskan tentara Belanda bernama Blokman dan salah satu warga pribumi bernama Sidik. Beberapa pribumi memanjat ke puncak Yamato dan merobek bendera Belanda menjadi bendera merah putih. Suasana semakin memanas ketika Jenderal Inggris Malaby terbunuh. Kemudian Robert, pengganti Malaby, mengeluarkan ultimatum pada tanggal 10 November untuk mengumpulkan persenjataan dan berhenti menyerang. Hal ini tidak menurunkan semangat warga Indonesia, terutama arek-arek Surabaya. Pada saat itu, Bung Tomo berperan sebagai pembakar semangat para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 10 November 1945, peperangan pun terjadi. Ribuan pejuang Indonesia harus meninggal dunia. Meskipun dianggap kalah, Indonesia mendapat perhatian secara internasional dan dianggap berhasil mempertahankan kemerdekaan. Tanggal 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Selamat Hari Pahlawan untuk kita semua. Mari kita berjuang bersama untuk menjadi pahlawan bagi negeri ini. Kita tunjukkan bahwa kita benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang membuat secari kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu juga kita tidak akan menyerah kepada siapapun juga.